agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Akan saya berikan faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah memerintahkan agar kita masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah engkau dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Jangan sebagian-sebagian, menyeluruh. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa setelah Allah memerintahkan kita untuk masuk dalam Islam secara kafah, Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa masuk ke dalam Islam secara kafah, menerima seluruh syariat Islam ini secara kafah, kecuali dengan sikap tegas untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu punya rencana strategi untuk menyesatkan manusia tidak sekaligus. Setan itu punya langkah-langkah. Tahu nggak Kang Baris? Langkah pertama dan utama syaitan untuk menyesatkan manusia. Langkah pertama dan utamanya adalah menjauhkan manusia, menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, menjauhkan kaum muslimin dari sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu kebodohan penyakit yang membunuh. Sebagaimana perkataan para ulama, al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu penyakit yang membunuh, berbahaya. Dan bukankah di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW agar kita senantiasa membacanya setiap hari? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kalau tanpa ilmu kita gelap. Ya, jadi langkah pertama nih menjauhkan manusia, menjauhkan kaum muslimin dari majelis ilmu. Maka syukuri jika Allah memberikan taufik pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa belajar agama. Ada orang Kang Paris yang mereka sadar akan pentingnya belajar agama di usia 50 tahun. Gak masalah. Gak masalah, itu hidayah. Jaga hidayah tersebut, belajar. Ada orang yang mendapatkan atau menyadari akan pentingnya ilmu agama di usia 60 tahun. Enggak masalah. Ya. Syukuri bahwa Allah telah memberikan taufik sehingga dia sadar. Pernah saya melihat orang di usia ya sekitar 60 tahunan belajar ini Iqra. Belajar Iqra Kang Faris. Bahkan ada loh saking semangatnya mereka belajar Durusulughoh. Belajar bahasa Arab gitu. Padahal sudah sepuh, belajar bahasa Arab rajin. Udah kakek-kakek. Oh Masya Allah. Taib, itu faidah ya. Kita semangat nih ya para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat kalian, jangan sampai lemah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Ihris, semangat, ala ma yanfa'uka, untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu,
Wasta'in billah, seraya memohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan pernah lemah, jangan pernah malas. Jangan pernah malas. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.